Pemirsa Intens Investigasi. Di tengah panasnya konflik donasi Agus Salim, tiba-tiba Farah Tabas muncul dengan kejutan besar. Dengan penuh keyakinan, ia pun menegaskan bahwa dana pengobatan Agus masih ada dan dirinya pun siap bergotong royong dengan berbagai pihak untuk membawa Agus berobat ke Singapura. Namun, kejutan pun belum berakhir. Saipul Jamil tiba-tiba ikut bersuara. Tak hanya memberi dukungan, Saipul Jamil dengan berani menyatakan siap untuk menanggung tiket pesawat, hotel, dan bahkan mendampingi Agus selama pengobatan. Lantas, seperti apa pernyataan pedas Saipul bahwa siapapun yang mengambil hak Agus adalah orang zalim? Sementara itu, di tengah polemik yang masih bergulir, seperti apa cara Agus Salim dan juga Wawa untuk menghibur diri mereka? Di sisi lain, seperti apa juga Dodi Haribowo, kuasa hukum para donatur yang akhirnya angkat bicara soal pencabutan perkara dalam polemik dana donasi Agus Salim. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah panasnya drama yang tidak berkesudahan soal polemik donasi Agus Salim dan konflik intern antara Novi dan Gary yang semakin meruncing, kini kejutan pun datang dari Farah Tabas. Kali ini, Farah Tabas membawa angin segar terkait rencana pengobatan Agus Salim ke Singapura. Dalam pernyataannya, Farah pun juga menegaskan bahwa dana untuk pengobatan masih ada dan ia pun akan bergotong royong dengan berbagai pihak guna mewujudkan impian Agus Salim untuk berobat di Singapura. Tak hanya itu, dukungan pun juga datang dari sosok yang tidak disangka-sangka. Ya, Saipul Jamil menyatakan kesiapannya untuk membantu perjalanan Agus Salim ke Singapura. Pedangdut yang kini lebih fokus ke dunia medsos itu pun bahkan berjanji akan menanggung biaya tiket pesawat dan juga hotel, serta mendampingi Agus selama proses pengobatan di sana. Tidak ketinggalan, Ibu Hetty Hardianti juga mengungkapkan bahwa tidak ada salahnya membantu Agus Salim di tengah situasi yang membelitnya saat ini. Namun, pernyataan paling mencengangkan datang dari Saipul Jamil yang secara belak-belakan juga mengecam pengalian dana donasi Agus ke NTT, di mana ia pun menilai tindakan tersebut sangatlah kejam dan ia pun juga menegaskan bahwa siapapun pasti tidak akan setuju dengan pengalihan dana yang bukan haknya. Dengan tegas, Saipul Jamil pun juga menghimbau agar tidak ada pihak yang berani mengambil hak orang lain. Bang Saipul Jamil, Ibu ini siap mendukung. Kalau untuk pengobatan ke Singapura kan uang udah ada, masih ada. Kemudian kalau kita gotong royong lah gitu, udun-udunan. Jadi saya kalau ada kesulitan, saya cari dulu orang yang pernah sulit. Orang yang pernah sulit itu orang pernah kita bantu. Nah, klien-klien saya katakan, kamu sudah senang atau sulit? Oh senang, ya udah bantu teman yang sulit. Bang Saipul Jamil, kalau hanya udunan tiket pesawat atau kamar hotel sih siap beliau. Bahkan untuk mendampingi Agus ke Singapura juga siap. Bunda Hetty ini, beliau ini ngumpulin semua teman-teman gitu. Nah, sayang kita lupa ngundang Agus ini. Iya. Tapi ya itulah, terima kasih Bu Hetty. Selama ini dukungan kita pembela kaum lemah tetap berjuang dan tanpa pandang lelah. Bu Hetty udah siap, Agus mau berangkat, mau pilih hotel mana di Singapura, mau sehari, 2 hari, 3 hari, siap ditanggung sama Bu Hetty. Ya Bu ya? Amin. Bang Saipul, tiket pesawatnya aman semua. Farah Tabas, uang sakunya siap. Kalau kami itu dari awal memang Bang Farah sudah sampaikan ke kami pada saat pertama kali itu. Karena memang kondisinya Agus seperti itu ya. Tempo hari Bang Farah pernah sampaikan kan. Ya, pernah kesini Agusnya. Jadi saya pikir tidak ada salahnya kalau kita bisa membantu itu aja. Ya, karena kebetulan kita ini orang yang senang
Menolong. saling membantu ya. Ya pokoknya sekarang posisinya kan udah dalam keadaan adem ayem ya. Jadi tinggal gimana cara kita mensupport dia, semoga dia kembali bangkit. Itu aja sih yang dibutuhkan sekarang kan. Kalau untuk sembuh kayaknya sih kemungkinan. Gimana gambarannya Bang Ipul melihat orang buta dihujat, dibully, Ya, dan pasti, diambil uangnya coba? ya itu sangat kejam ya kalau menurut saya gitu. Jadi pasti saya yakin semua orang juga pasti nggak setuju seperti itu. Cuma sekali lagi bahwa jangan pernah yang namanya mengambil hak orang lain yang sudah menjadi haknya, sudah menjadi miliknya gitu kan. Saipul Jamil memang angkat bicara dengan pernyataannya yang cukup menohok. Dengan tegas, ia pun juga menyebut bahwa siapapun yang mengambil hak Agus Salim adalah orang zolim. Menurut Saipul Jamil, jika uang donasi memang diperuntukkan untuk Agus Salim, maka sepenuhnya uang itu pun adalah hak dari Agus. Bagaimana dan untuk apa uang itu digunakan, itu adalah keputusan Agus sendiri dan bukanlah orang lain. Namun, melihat dana tersebut sudah dialihkan ke tempat lain, Saipul menduga bahwa ada pihak yang tidak ikhlas dalam memberikan bantuan tersebut. Tak hanya itu, pernyataan Saipul Jamil pun semakin mengejutkan ketika ia menyinggung soal pengadilan dunia yang masih bisa direkayasa. Namun, pengadilan di akhirat akan membalas siapa saja yang memiliki niat jahat terhadap Agus Salim. Ia pun juga menegaskan bahwa cepat atau lambat, orang-orang yang menzalimi Agus akan menerima imbasnya. Di tengah perdebatan ini, Farah Tabas pun kembali membawa harapan, di mana ia mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, rencana pengobatan Agus Salim ke Singapura akan segera terrealisasi. Jika sesuai rencana, Agus pun akan berangkat ke Singapura pada pertengahan ataupun di akhir Februari ini. Yang namanya manusia hidup itu pro dan kontra pasti ada. Kalau saya rasa sih udah masuknya udah ke zolim ya. Saya rasa sih aneh juga sih ya. Aneh juga sih gitu. Ya aneh gitu. Ya, apa susahnya udah tinggal serahin aja ke si Agus sih kalau menurut saya gitu. Kan selesai beres. Ini artinya ada yang nggak ikhlas. Pertama niat awalnya aja dulu dah. Awal itunya dulu gitu. Terus misalkan juga mohon maaf ya seperti tadi mau dipakai buat haram kata apa, udah itu urusan dia, tanggung jawab dia sama Tuhan. Yang penting kita niat awal kita bantu dia udah gitu. Yang jelas pengadilan dunia itu masih bisa direkayasa. Tapi kalau pengadilan akhirat orang-orang yang punya yang niat jahat dari pemberitaan ini juga ya nanti insya Allah lambat laun dia akan kena imbasnya. Pokoknya dalam waktu dekat ini, nah tinggal nunggu waktu aja. Kalau untuk tiket pesawat, hotel semua nggak ada masalah. Pengobatannya ya mudah-mudahan dalam pertengahan atau akhir 2 Februari ini. Di Singapura, Indonesia udah nggak ada lagi obatnya. Ya, drama perseteruan terkait donasi Agus Salim kembali memasuki babak baru. Kali ini datang dari kuasa hukum Novi yaitu Sylvia yang secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya dari tim kuasa hukum Novi. Bukan tanpa alasan, Sylvia pun mengungkapkan bahwa keputusannya diambil lantaran merasa langkah hukum yang ditempuh sudah tidak sesuai lagi dengan hati nuraninya. Lebih lanjut, ia pun juga menegaskan bahwa gugatan yang sebenarnya diajukan oleh kuasa hukum donatur bukanlah senilai 1,3 miliar rupiah seperti yang santer diberitakan, melainkan hanya sebesar 138 juta rupiah. Tak hanya itu, Sylvia pun juga membongkar alasan di balik keputusannya keluar dari tim kuasa hukum donatur. Namun, yang paling menarik adalah pernyataan Sylvia mengenai status dana donasi yang dipermasalahkan. Menurutnya, uang donasi tersebut sejatinya adalah hak milik Agus Salim untuk pengobatan matanya, bukan milik yayasan seperti yang selama ini diperdebatkan. Sayangnya, menurut Sylvia, kasus ini pun justru menjadi polemik besar akibat adanya beberapa oknum yang sengaja ingin menjadikannya viral. Waktu itu saya menjadi pengacaranya Novi, bukan pengacara yayasan. Itu harus digarisbawahi dulu ya. Dan kemudian saya keluar karena sudah tidak sesuai dengan hati nurani saya. Dimana ketika saya memberikan
pandangan hukum saya, tinjauan hukum yuridis saya kepada kepada Novi dan Gary, tapi dikatakan sudah terlambat dan viral, yang pada akhirnya tidak sesuai dengan hati nurani saya keluar. Yang kedua adalah saya diajak menjadi PH donatur. Pada saat saya masuk ke PH donatur, itu barang sudah jadi. Artinya sudah ada gugatan, sudah ada LP ke polisi, dan isinya juga tentang, ini biar saya luruskan ya, gugatan yang dilayangkan oleh PH Donatur adalah tentang 138 juta, bukan tentang 1,3 miliar. Dan LP yang dilakukan oleh PH Donatur adalah tentang 138 juta, bukan tentang 1,3 miliar, agar diluruskan. Padahal kalau menilik kepada tinjauan hukum saya yang pertama, ini adalah perkara tinggal membalikan telapak tangan, ya, di mana bahwa di situ ada haknya Agus untuk pengobatan matanya. Tapi ternyata ada beberapa oknum yang hanya ingin kasus ini viral. Menurut Sylvia, keputusan ini pun ia ambil setelah dirinya menyadari bahwa Agus Salim adalah korban dari kepentingan segelintir orang. Ia mengaku bahwa saat masih membela Novi dan juga donatur selalu merasa bertentangan dengan nuraninya. Karena itulah, kini ia pun memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Agus Garis Keras dan melakukan tinjauan hukum berdasarkan informasi yang ia dapatkan. Oleh karena itu, Sylvia pun bersikeras bahwa dana donasi tersebut harus dikembalikan kepada Agus Salim seutuhnya. Dan pada saat itu banyak cosplay di komal-komal TikTok, ada yang pura-pura jadi ahli hukum, ada yang pura-pura jadi pengacara, ada yang pura-pura jadi bin, sehingga kacau dunia pertiktokan kemarin. Sehingga saya kemudian memutuskan bahwa saya peduli terhadap Agus, karena biar bagaimanapun kita suka tidak suka, Agus adalah orang yang sedang menjadi korban. Tapi kemudian akibat kepentingan segelintir manusia, akhirnya Agus dikorbankan. Pada saat itu saya bertentangan sekali dengan hati nurani saya, sehingga saya bergabung dengan Agus Garis Keras, di mana di situ saya mendapatkan banyak sekali informasi yang pada akhirnya saya membuat sebuah tinjauan hukum, teman-teman. Tinjauan hukum dana donasi Agus Salim. Dalam hal ini adalah hak manfaat berobat Agus Salim yang hilang terhadap uang donasi akibat dialihkan ke korban bencana tanpa melalui penetapan pengadilan. Pasal 145 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Setiap orang yang menghalang-halangi dan atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Sementara itu, di tengah polemik yang masih bergulir, seperti apa cara Agus Salim dan juga Wawa untuk menghibur diri mereka? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Hidup memang penuh lika-liku. Dan Agus Salim tampaknya tahu betul bagaimana cara beradaptasi. Tak lagi bisa melihat dengan sempurna dan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kini, Agus memilih mencari nafkah dengan menyanyi secara live di media sosialnya. Tujuannya tidak lain untuk mengumpulkan saweran uang virtual dari para penonton setianya. Hasilnya, ratusan saweran bunga mawar pun membanjiri siaran live-nya. Namun, saweran ini pun masih terbilang receh lantaran nilainya pun di bawah Rp100.000. Tak puas dengan itu, Agus pun semakin ngegas. Saweran pun mulai naik level.
Menariknya, di tengah kesibukan mereka mencari cuan dari live streaming, Agus pun tampak memberikan pujian khusus kepada Wawa. Menurutnya, Wawa adalah sosok yang cerdas dan juga pintar, terutama dalam hal teknologi. Lantas seperti apa pula pernyataan Dodi Haribowo yang sempat memberikan alasan terkait pencabutan perkara dalam polemik donasi Agus Salim? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Di sisi lain, Dodi Haribowo, kuasa hukum dari pihak donatur, juga sempat angkat bicara usai menjalani sidang perdata gugatan uang donasi Agus Salim senilai 1,3 miliar beberapa waktu lalu. Ya, keputusan mengejutkan pun datang ketika pihaknya memilih untuk mencabut perkara yang selama ini menjadi sorotan publik. Menurut Dodi, keputusan tersebut pun diambil dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Ia pun menyoroti bagaimana Agus yang selalu menjadi bahan perbincangan di media sosial yang dinilai tidak etis dan dapat berdampak buruk secara moral. Tak hanya itu, Dodi pun juga menegaskan bahwa dana donasi sebesar 1,3 miliar rupiah yang menjadi inti dari perselisihan ini pun telah habis. Sehingga hal ini pun memunculkan pertanyaan besar dari Dodi selaku kuasa hukum para donatur. Namun, polemik tidak berhenti di situ. Dodi pun juga turut menyoroti permintaan dari pihak kuasa hukum Agus Salim yang ingin mendapatkan data para donatur. Menurutnya, hal tersebut justru berpotensi disalahgunakan untuk mengancam para donatur yang sebelumnya telah memberikan dukungan. Dengan tegas, Dodi pun menyatakan bahwa pihaknya akan tetap berkomitmen dalam melindungi hak dan privasi para donatur. Agenda hari ini sebetulnya pemeriksaan legal standing untuk para pihak yang kemarin nggak hadir ya. Sementara kita ini kan udah hadir kemarin dan sudah diperiksa legal standingnya. Nah, dari pihak tergugat yang kemarin nggak hadir itu memaksa untuk kita kembali juga diperiksa administratif legal standing kita, gitu kan. Dan di sana kita keberatan karena agendanya kembali mundur ke belakang kan. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya pengajuan pencabutan perkara atas hal ini, ya kan. Nah, para pihak tergugat ini semuanya ini merasa keberatan dengan apa yang mau kita lakukan. Saya juga nggak tahu kenapa, ya kan. Padahal jelas-jelas alasan dari pencabutan kita itu yang pertama adalah karena kemanusiaan, di mana kita tahu Agus ini kan udah selalu menjadi komoditi, ya kan, medsos, ya kan, secara kemanusiaan kan itu nggak baik. Yang kedua adalah bahwa dana itu udah nggak ada, mau ngapain lagi saya harus bersidang, itu siapa yang mau, apa yang mau dicari lagi gitu loh. Nah kok kemudian semuanya itu merasa kita ini mempermainkan, padahal kita ini sesama lawyer ini sekolah S1 ini semua sama, pelajarannya sama, buku KUHAP ya kan, GIR-nya itu sama, hukum acaranya juga sama gitu loh. Tapi kenapa kita dihambat, kita dilarang untuk mencabut, ya kan? Bahwa hal ini kita lakukan sebelum adanya jawab menjawab, dan itu sah-sah aja dan nggak perlu surat kuasa khusus untuk mencabut perkara. Kenapa cuma jadi berargumentasinya kita harus ada kuasa khusus, kita harus membuktikan dulu 570. Nah kemarin udah saya bawa kan, kalian semua tahu kan, saya bawa itu sampai 1 tahun. Nah, kalau memang mau lihat ya ayo kita janjian aja di luar, ya kan. Nah ini kan saya tahu
Maksudnya kenapa dia minta data-data donatur? Karena mereka itu mau ancam nanti donatur-donatur itu. Urusan ini udah selesai, kasus ini ditutup. Ya kan, ngapain lagi? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.